Alhamdulillah setelah melaksanakan pemegaran goib, yaitu pemegaran menelusuri rumah-rumah yang dipagar dengan kesucian, dengan doa-doa. Karena apa? Untuk mengusir makhluk-makhluk atau orang-orang yang iri, sehingga kita kena serangan dari luar, supaya kita nggak dimasukin roh jahat atau jin yang jahat. Alangkah baiknya kita pagari dengan kesucian Allah, dengan kalimah-kalimah syahadat. Barusan udah abah telusuri, alhamdulillah beres pemegaran. Ini abah sekalian mau menceritakan tentang kejadian tempo dulu nih, sebelum dibangun rumah penduduk di sini itu, komplek di sini dulu itu angker ya, angker dengan hal-hal mistis, itu dengan semacam jenis setan, yaitu kuntilanak, itu genderuwo atau legombel. Ada juga kerajaan siluman, yaitu jenis ular lah itu kan di situ. Terus ada juga semacam kerajaan si buncir, kalau istilah orang tua namanya budak hidung itu kan. Dulu itu di sini sangat angker banget, daerah sini angker banget dengan hal-hal gaib, hal-hal mistis. Karena apa? Banyak yang kejadian orang-orang itu pada melihat itu kan, pada melihat dengan nyata gitu. Makhluk itu apa kuntilanak, apa pocong ya, apakah itu kalau wewe atau disebut gombel. Di sini itu, di daerah ini, wilayah ini dulunya makam umum kan, makam semua masyarakat di sini. Ada juga yang makam keramat, orang-orang yang dulunya sakti meninggal dimakamin di sini ya. Dulunya itu ada suatu pembongkaran, itu istilahnya pemindahan makam. Karena apa? Makam tanahnya itu dijual sama yang punya tanahnya, karena bukan makam umum. Masing-masing yang meninggal itu harus beli tanah di situ, seukuran ya selebar orang meninggal gitu ukuran. Nah, kemungkinan yang punya rumah atau yang punya tanah mungkin butuh uang ya, nah, makanya dijual si tanahnya. Harus ada darah gitu, bukan pemindahan secara massal, semuanya dipindahin ke tempat umum. Yang ngejamin yang punya rumah tetap harus ada izinnya. Iya, harus ada izinnya. Karena udah sepakat semua, ya bolehlah kita pindahin ke tempat umum gitu. Karena itu mau dijual tanahnya, terus mau dibikin komplek. Nah, itu padahal kalau kita tapakuri terus, kalau bekas kuburan, bekas makam ya, Bang, itu sebenarnya tidak boleh dipakai rumah. Oh, nggak boleh, Bang? Nggak boleh. Kenapa itu sebabnya, Bang? Karena sebabnya namanya makam dulunya kan sepi, tempat orang meninggal ya. Terus kita diamin, itu terjadilah nantinya juga bakal sepi kita. Oh, itu kan kayak kuburan gitu ya, Bang? kayak di kuburan gitu ya, kan. Bang. Gitu, sebenarnya jangan gitu. Ya makam, jangan dibikin rumah. Meskipun dibongkar, dipindahin, tetap membawa aura sepi ke diri kitanya yang ngisi rumah di situ. Iya, Bang. Makanya sampai sekarang dibangun tempatnya sepi, kayak di kuburan. Masa kita mau emangnya nyaman gitu kita tinggal di tempat sepi kayak kuburan gitu? Enggak tuh, Bang. Makanya sampai sekarang itu masih ada hal-hal yang ganjil, sering terjadi penampakan lah. Warga di situ suka lihat Penampakan pocong atau sundel bolong lah, gitu kan. Ada serem ya, Bang? Pada serem dulu itu, ngeri kan. Iya, Bang. Oh, dulu. Nah, singkat cerita di situ adalah kejadian yang kena kerasukan, keserupan istilah.
Apa tuh bah yang masuknya? Yang masuk itu semacam sejenis sumber bolong. Aduh. Apa yang dinamakan sumber bolong? Iya bah. Karena belakangnya itu bolong. Bekas Bolong belakangnya. bolong belakangnya itu. Bekas apa? Bekas melahirkan. Amit-amit itu bekas melahirkan bayinya dia kan lewat belakang punggung. Oh jadi melahirkan lewat belakang. Lewat belakang lewat punggung. Itu makanya disebut setan sundel bolong gitu. Banyak kejadian-kejadian. Lagian warga udah pada tahu siapa sih setan itu yang menjadi apa bentuknya. Setan itu namanya sundel bolong. Ada warga di situ yang melahirkan. Oh dulunya ada di situ. Ada mau melahirkan Ya. susah, harusnya dioperasi kan. Ya. Sekarang enak, ada dokter kan, Beda ya. bidan. Kalau dulu kan nggak ada, susah. Ya. Makanya itu nggak sempet. Jadi anaknya, ibunya meninggal, anaknya belum keluar. Oh, Jadi disangkanya udah meninggal anaknya juga. padahal belum. Ya belum. Nah, dikuburin lah ceritanya. Ya. Dikuburin di tempat di situ. Ternyata beberapa hari kemudian melahirkan di dalam kubur. Gitu. Terus bayinya gimana tuh? Hidup? Ya mati. Oh mati. Mati karena udah terkubur. Ya ya. Terkubur di situ. Terjadilah karena nggak diterima sama bumi. Terjadilah arwah penasaran itu. Roh jahat. Roh jahatnya itu. Banyak kejadian. Suka apa sukanya sama yang ibu hamil. Suka menggodanya itu. Oh sama yang lagi hamil. Lagi hamil dia menggoda. Bahaya juga ya bah. Ya itulah. Makanya kita harus waspada kalau untuk yang ibu-ibu lagi hamil, apalagi hamil masa-masa mau melahirkan, harus waspada, harus dengan dibarengi dengan doa, pemagaran ayat-ayat suci. Iya betul bah. Begitu. Kalau kita kurang iman, ya kita jarang mengucapkan atau jarang mendoakan, berzikir atau bersolawat, ya hati-hati. Itu makhluk mengikuti kita karena kita itu wangi kata dia. Kalau kita ibu-ibu lagi hamil, wangi katanya. Gitu. Kesukaannya dia, makanannya dia gitu bah. Kesukaannya dia. Gitu, makanya waspadalah kalau ibu-ibu yang lagi hamil, tetaplah kita bimbing ke orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang apa namanya sedikitnya punya ilmu Iya. tentang agama. Gimana caranya supaya kita nggak didekati setan, kan? Harus ada pemagaran dulu di situ. Jangan sampai kita apa namanya lupa sama sesepuh atau orang tua dulu. Iya betul bah. Itu kan, itu paling bahaya. Makanya kita perlu bimbingan dari orang tua, dari yang berpengalaman, gimana caranya mengusir setan kan, makhluk-makhluk kayak gitu, supaya jangan mengganggu kita. Intinya iman juga harus kuat. Terus kita ada yang bimbing. Iya betul. Gitu. Kalau kita iman kita tetap kuat, tetap setan menggoda. Sampai di mana iman kita? Itu dicari kelemahan kita. Makanya kita jangan sampai satu celah pun jangan sampai ada celah untuk dia menggoda. Dengan apa? Ya dengan dibentengi ilmu-ilmu suci, ayat-ayat suci Al-Quran. Kita baca Yasin, sholawat, ayat kursi, Ayat suci Al-Quran ya. ayat suci Al-Quran pokoknya. Nah, menjelang maghrib kita harus baca Yasin, ayat kursi, penjaga lah, supaya kita dikelilingi sama kesucian ya, yang diturunkan dari Allah untuk diri kita yang beriman gitu. Maaf bah, sebelum itu Sindur Bolong tadi kan banyak yang sama warga kelihatan kenampakan jelas itu. Selain itu yang udah sering gitu apalagi bah? Banyak semacam kuntilanak. Oh itu kuntilanak. Kuntilanak itu biasanya suka di pohon, di atas pohon bergelantungan kan, di atas pohon bergelantungan, menggoda tetap. Diamnya di situ itu. Diamnya di situ. Kalau di situ dulunya ada pohon jeruk Iya. Bali kan,
Oh, jeruk Bali bah ya. Jeruk Bali kan wangi, kalau udah mau berbuah itu berkembang dulu tuh wangi. Iya. Wah, wanginya luar biasa itu Pak. Nah dia senangnya di situ, suka di pohon, menggoda orang-orang yang lewat. Iya. Gitu kan, jahil lah, jahil. Ya kalau kita istilahnya nggak kuat iman, mungkin pada lari, Iya, betul. ketakutan kan. Karena apa, ngelihat mungkin Langsung wujudnya itu. wujudnya kan, apalagi rambutnya Serem ya bah. serem kan. Ada juga yang sambil gendong anak juga ada. Aduh. Itu banyak kejadian, Iya. bukan 1-2 orang itu cerita. Terus? Makanya dulu di tempat yang tadi ditelusuri itu angker banget. Oh, yang tadi abah itu ya. Iya, itu komplek itu dulunya kan bekas makam. Iya bah. Sampai sekarang masih angker, Sampai masih sekarang bah. sepi. Aduh. Gitu kan. Iya ya. Kasihan ke orang-orang yang menempatinya. Dia kan nggak tahu yang beli, nggak tahu itu dulunya tempat apa. Iya. Ada sejarahnya Ada ya bah. sejarahnya, padahal kalau yang ada tahu nggak mungkin dia bangun Tempat di di situ. situ ya bah. Ini mungkin untuk komplek, jadi siapa yang datang mungkin nggak tahu ceritanya di situ. Betul. Padahal di situ bekas makam semua. Iya. Kasihan juga kan kita. Jadi ke bawah sepi. Meskipun kita banyak keluarga, tapi dilihat orang tetangga itu sepi. Kalau daerah kesananya masih nggak ada makam. Makam kan ada sewilayah lah, sebagian komplek gitu kan. Yang tadi ditelusuri abah. Iya, nggak semua makam, enggak. Cuma sebagian di situ. Iya. Banyak kejadian di situ kan. Bah, kalau katanya di depan rumah apa ya, nanam itu salak, bijinya salak itu betul kalau ada orang hitam gitu. Ya tergantung lingkungan sih. Kalau di tempat lingkungan ramai penduduk, ya mungkin lah dia di situ. Tapi itu kalau- tempatnya betul bah. betul, Oh, senangnya dia di situ. Kalau istilah kita mah mungkin rumahnya dia di situ. iya iya bah, paham paham. Kalau di tempat ramai dia nggak mungkin. Iya. Dia juga takut. Sama kan dengan kita. Iya iya. Makanya dari sekarang kita hati-hatilah dengan iman kita. Iman. Jadi, meskipun iman kita kalau udah melihat di depan mata makhluk itu mah sebenarnya pada kabur. Ya, Kabur. pada kabur, pada lari. Iya iya. Terus bah, kalau itu kerajaannya bah, kerajaannya apa itu bah? Ya macam-macam sih kan. Kalau namanya kerajaan goib itu ada kerajaan si Buncir. Kalau dibilang si Buncir itu orang hitam, anak hitam, budak hidung ya. Budak hidung buncir itu hitam semua, cuman kelihatan mata sama gigi yang putih, yang dinamakan makhluk budak hidung. Beda dengan tuyul. Oh beda bah. Beda. Itu perbedaannya gimana bah? Kalau Perbedaannya? tuyul mah bisa kita bikin kaya, bisa kita disuruh, bisa kita perintah. Kalau tuyul ya bisa kita beli dari seseorang, Ya, dari kerajaan, dari kuncen istilahnya. ya, Tapi kalau budak hidung, anak hitam, ya. si buncir gak bisa dibeli. Itu beda. Dia bukan tujuannya untuk kekayaan, Untuk apa? tapi tujuannya kalau kita punya mustikanya dari dia, insya Allah kita kuat. Iya, ya. Semacam kekuatan, energi untuk menjaga diri kita, badan kita supaya kuat. Itu bagiannya budak itu. Gitu. Sakti lah. Iya, ya. Beda dengan tuyul. Kalau tuyul bisa dijual belikan, bisa kita perintah untuk kekayaan, untuk nyuri uang. Munjung ya bah. Beda. Kalau munjung kita Oh beda lagi. tumbal. Kalau itu tuyul yang jadi korban istri. Harus ada kesepakatan antara suami istri. Dia kan nyusuin. Oh iya bah. Harus ada kesepakatan suami istri.
Kalau sanggup istrinya nyusuin, kaya dia. Dengan cara apa? Ya dengan maling ke tetangga gitu. Itu yang dinamakan tuyul. Tapi kalau kitanya jeli, bisa magerin supaya dia gak masuk makhluk tuyul itu, dia nggak akan masuk. Kalau kita tapakur gimana caranya kita nggak kemasukan kayak makhluk tuyul gitu. Kan kasihan Iya bah. orang lain yang kerja keras, banting tulang, keluar keringat demi keluarga, tiba-tiba ada yang maling. Yang malingnya bukan manusia sih, cuman ada yang nyuruh kan. Iya paham bah. Nah, itulah Jahat ya bah. luar biasa jahat gitu. Ini cerita apa namanya, panjang sih cerita ini. Kalau kita apa namanya dilanjut, Ya bah. kalau dulu kalau masih ada apa bisa kita cerita di makam di situ. Itu kan udah jadi komplek, udah jadi bangunan. Oh sekarang udah jadi bangunan rata gitu. Komplek. Bingung kan? Kita Iya, main udah dipindahin ke suatu daerah, ke makam umum. Nah mungkin sobat abah mungkin sampai di sini dulu pemagaran. Berikut cerita mistis dulu di tempat kejadian gitu. Masih di lingkungan dekat wilayah abah lah dulu kan. Mungkin dulunya kan makam, sekarang udah jadi komplek. Mungkin ceritain sampai di sini. Awal akhirnya kejadiannya sangat angker dulunya. Itu abah nggak bisa nunjukin karena udah dibikin kompleks sekarang gitu. Dan untuk malam ini cukup sekian dulu kisah cerita pemagaran goib atau pemagaran rumah-rumah. Biar apa? Biar tidak dimasuki roh-roh jahat atau tidak bisa memasuki orang-orang yang berbuat iri ke kita. Istilahnya guna-guna atau serangan santet kita nggak akan bisa memasukin karena udah dipagar goib. Insya Allah dengan izin Allah. Mungkin cerita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.